Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah guna belajar lagi, nggih. Setelah seminggu kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Bagaimana UTS kalian? Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi, yaitu tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 1, muatan IPS kelas 6. Nah, anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu hari ini dan mendapatkan kesehatan dan kekuatan di dalam mencari ilmu. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar tentang peran teknologi dalam perubahan masyarakat, kita akan mengulas dulu tentang penemu-penemu yang pernah kita pelajari, dan Ustazah akan menambah lagi dengan penemu-penemu muslim ya. Kalian pasti masih ingat siapa penemu dari telepon? Ya, Alexander Graham Bell. Dan siapa yang tahu siapa penemu listrik? Masih lupa? Silakan dibaca lagi. Nah, hari ini kita akan baca tentang nama-nama penemu Islam atau ilmuwan-ilmuwan muslim. Siapa saja itu? Kita perhatikan. Yang pertama adalah Al-Jazari, yaitu penemu robot. Dengan adanya penemuan robot beliau, maka kehidupan kita akan dipermudah dan dibantu oleh adanya robot. Yang kedua adalah Ibnu Sina, yaitu penemu ilmu kedokteran atau biasa disebut dengan Bapak Dokter Dunia. Dan yang ketiga adalah Abbas Ibnu Firnas, yaitu penemu konsep pesawat modern. Dan yang keempat adalah Al-Idrisi, penemu dari globe. Dan kita sudah tahu bagaimana bentuk globe dan manfaatnya yang luar biasa bagi kita. Sedangkan yang kelima adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, yaitu penemu ilmu bedah modern. Dan yang keenam adalah Al-Khawarizmi, penemu angka 0. Ini sangat penting sekali ya. Tanpa adanya angka 0, maka kita tidak bisa berhitung. Dan yang ketujuh adalah Al-Jahrawi, penemu metode operasi gigi. Sebenarnya masih banyak lagi penemu-penemu muslim atau ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Dan perlu kalian ketahui, dan kalian semoga menjadi penemu-penemu muslim yang terbaru, yaitu sebagai generasi selanjutnya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui dengan adanya teknologi itu mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Apa saja peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi? Nah, dengan adanya kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Seperti kalian ketahui, dalam bidang ekonomi kita mengenal adanya kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang mengalami perubahan, yaitu produksi dan distribusi. Karena pada produksi dan distribusi inilah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan dengan adanya teknologi. Nah, untuk memperdalam lagi, mari kita ulas lagi. Apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru. Misalnya, kedelai, kacang kedelai. Kalau hanya dijual sebagai kacang kedelai, maka harganya akan lebih murah. Tapi dengan adanya produksi, maka kita rubah dari kacang kedelai itu menjadi tempe atau menjadi tahu, maka nilai gunanya akan menjadi lebih mahal dan harganya pun akan menjadi lebih mahal. Itu contoh dari produksi ya. Selanjutnya yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia, atau lebih mudahnya adalah penyaluran, yaitu penyaluran hasil produksinya. Dari tempe dan tahu tadi, kalau hanya diproduksi di suatu tempat, tidak disalurkan
ke masyarakat atau ke konsumen, maka tidak akan mendapatkan nilai ekonomis. Maka untuk itu diperlukan adanya distribusi. Ya, itulah fungsi dari distribusi itu. Selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan produksi itu apa sih? Coba diperhatikan. Sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksinya secara tradisional. Seperti kita ketahui, petani memanfaatkan kerbau atau cangkul untuk membajak sawah. Dan kegiatan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, sehingga pemenuhan kebutuhannya pun akan lama terpenuhi. Ya, karena kita ketahui tenaga kerbau itu seberapa dan tenaga manusianya seberapa. Jadi waktu yang dibutuhkan sangat lama sekali untuk menghasilkan sesuatu, yaitu misalnya menghasilkan beras. Nah, petani saat ini sebagian besar sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Apa saja itu? Coba diperhatikan gambarnya. Ya, dari kerbau kemarin, dari kerbau yang dulu maksudnya, itu berubah menjadi traktor. Mereka sudah banyak menggunakan traktor untuk menggarap sawah dan mesin untuk penggilingan padi, ya. Lalu apa sih keuntungan dan kerugiannya? Dengan adanya teknologi pada bidang produksi, maka pekerjaan petani menjadi ringan dan cepat selesai, ya. Tetapi kerugiannya coba diperhatikan. Tidak ada kerjasama dalam membajak sawah. Biasanya para petani meminta bantuan kepada tetangganya untuk membajak sawahnya. Jadi membajak sawah tidak hanya sendirian, tetapi mengundang beberapa tetangganya. Sedang dengan adanya teknologi inilah, maka kerjasama ini menjadi tidak ada, dan budaya musyawarah dan kerjasama ketika masa panen menjadi hilang. Dulu ketika akan memasuki masa panen, para petani bekerja sama dan bermusyawarah untuk menentukan kapan masa panen itu akan dilakukan. Tetapi dengan sekarang menggunakan mesin, maka petani tidak membutuhkan petani yang lainnya untuk melakukan masa panen karena sudah menggunakan mesin. Ini adalah kerugiannya, sehingga budaya kerjasama dan musyawarah menjadi hilang. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Apa saja itu? Coba diperhatikan. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi penyebaran hasil produksi. Ya, salah satunya adalah kemajuan transportasi. Dulu hasil produksi hanya dinikmati penduduk wilayah setempat dikarenakan sarana transportasi yang terbatas. Dulu hasil panen atau hasil padi itu diangkut dengan pedati, ya, yang ditarik oleh sapi atau ditarik oleh kerbau, sehingga jangkauannya itu lama dan sedikit, ya, dan dekat sekali. Namun seiring sarana transportasi yang berkembang pesat, maka para produsen dapat menyalurkan ke berbagai wilayah di luar wilayah yang panen tadi. Lalu apa sih keuntungannya? Keuntungan dari teknologi pada bidang distribusi adalah kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah. Namun, dari sisi kerugiannya adalah meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Karena apa? Karena begitu mudahnya mereka memperoleh hasil dari produksi tadi, ya. Dan dengan adanya waktu yang cepat sekali mereka dapat melakukan konsumsi, yaitu melakukan sifat konsumtifnya tadi. Nah, anak-anak, demikian tadi peran teknologi dalam perubahan masyarakat, khususnya di bidang distribusi dan produksi. Semoga membawa manfaat dan semoga kalian adalah generasi-generasi penerus penemu ilmuwan muslim selanjutnya. Amin. Jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat duhanya, dan jangan lupa untuk murojaah dan mengajinya. Satu lagi, jangan lupa untuk membantu orang tua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.